Pesulap merah menjadi viral karena pertikaiannya dengan kelompok dukun di luar sana. Terlepas dari kontroversinya, saya ingin teman-teman politisi muda belajar satu hal yang menarik dari sosok pesulap merah, yaitu tentang personal branding yang teman-teman sebagai politisi juga harus lakukan dan harus piawai memainkannya. Siap menjadi politisi merah? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas satu hal yang menarik yang menjadi viral akhir-akhir ini, yaitu tentang perseteruan antara pesulap merah, Bung Marcel, dengan kelompok dukun-dukun yang memprotes keras apa yang dia lakukan. Nah, saya tidak ingin membahas tentang kasusnya karena itu nggak ada hubungannya dengan kita, tapi saya ingin teman-teman belajar tentang satu hal yang menarik dari sosok pesulap merah, yaitu personal brandingnya yang menurut saya berhasil, yang membuat kemudian dia menjadi viral. Nah, saya harapkan teman-teman sudah membaca buku saya, Winning Strategy, karena di dalam konteks personal branding saya membahas khusus satu bab di dalam buku tersebut, di mana saya katakan bahwa personal branding itu harus didasarkan kepada kompetensi kita, kualifikasi kita, jejak rekam kita, dan harus bisa bertemu dengan ekspektasi dari masyarakatnya. Dan dalam konteks personal branding ada 3 hal yang sangat penting, yaitu pesan, kedua kesan, ketiga kemasan. Mari kita bahas dan kita kaitkan dengan sosok pesulap merah atau Bung Marcel. Yang pertama berkaitan dengan pesan. Pesan adalah sesuatu yang menjadi visi misi kita, sesuatu yang menjadi values kita, yang kemudian membedakan antara kita dengan orang lainnya. Values harus jelas dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Dalam konteks politik tentu saja efek elektoral atau para pemilih Anda. Nah, kalau kita lihat kepada sosok Bung Marcel sebagai pesulap merah, sebetulnya dia mempunyai message yang baik sekali, di mana dia ingin memberikan literasi, mencerdaskan masyarakat Indonesia terhadap praktek-praktek dukun yang nggak jelas, yang mempergunakan trik-trik sulap, yang kemudian to some extent cuman ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan sesaat dan juga boleh dikatakan sebagai aksi penipuan. Ya, di tengah masyarakat kita yang mungkin sebagian besar masih percaya dengan mistik atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara nalar, mereka-mereka ini kemudian mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Nah, message ini adalah message yang mulia, visi ini adalah visi yang mulia, dan itu menjadi values dari pesulap merah. Sehingga kemudian itu membedakan dia dengan pesulap atau magician lainnya. Nah, ini menarik. Dalam konteks politik pun seperti itu. Anda mempunyai misi untuk maju sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah, harus mempunyai visi yang jelas. Jangan umum-umum saja. Misalnya ingin membangun daerah, kemudian misalnya mensejahterakan masyarakat. Membangun daerah itu gimana? Mensejahterakan masyarakat itu seperti apa? Ini harus lebih masuk lagi, detail lagi, sehingga tidak menjadi sesuatu narasi yang membosankan dan menjadi retorika-retorika yang kemudian Anda disamakan dengan politisi-politisi lain di luar sana. Itu konteks pesan. Yang kedua adalah konteks kemasan atau packaging. Ini adalah bagaimana menampilkan diri kita sehingga kemudian menarik dan kemudian orang tertarik melihat kita, menyukai kita, bahkan kemudian memilih kita dalam konteks politik. Kembali lagi kepada sosok Bung Marcel, sang pesulap merah. Dia mungkin selama ini melihat dan mengamati bahwa kebanyakan pesulap itu pakai kostum hitam, ya. Anda mungkin bisa lihat gitu ya, banyak sekali pesulap pakai kostum hitam, dan dia memikirkan apa yang bisa menjadi pembeda
gitu ya. Kalau ada ilmu putih, ada ilmu hitam, di tengah-tengah ada ilmu merah yang out of nowhere dimunculkan dari ide dia. Nah, ini menurut saya adalah faktor pembeda yang hebat ya. Kemudian ditampilkan dengan sosok misalnya pakai jubah merah, pakai jaket merah, pakai baju merah, dan bahkan sampai pakai wig merah ya, sehingga kemudian namanya pun kemudian di rebranding, bukan memakai nama aslinya tapi memakai nama pesulap merah. Nah, sama saja di dalam konteks politik, Anda juga mesti menampilkan sesuatu yang agak berbeda, yang kemudian menampilkan kepribadian Anda, menampilkan nilai-nilai Anda ya. Jadi kalau Anda kemudian maju, kemudian tampil di spanduk, tampil di poster dengan gaya yang sama dengan politisi-politisi tua, politisi-politisi konvensional lainnya, itu Anda nggak ada bedanya ya. Muncul dengan baju jas gitu ya, muncul kemudian dengan gaya yang sama, nggak ada kemasan yang berbeda, dengan alat yang itu-itu saja, pakainya hanya spanduk dan baliho saja, padahal Anda masih muda gitu ya, tapi kemudian gayanya jadi ditua-tuakan. Ini kan sama sekali nggak menarik, nggak ada unsur pembedanya. Ya, sehingga kalau nggak ada unsur pembedanya, orang nggak akan tertarik dengan Anda. Anda cuma menjadi numbers atau menjadi penghias atau perusak pemandangan orang karena spanduk-spanduk Anda gitu ya. Jadi kemasan penting, pembeda itu penting ya, sehingga Anda kemudian dilirik oleh masyarakat dan kemudian masyarakat mulai menyukai Anda. Itu konteks kemasan atau packaging ya, belajar dari pesulap merah. Kemudian faktor terakhir adalah impresi atau kesan. Kesan adalah sesuatu yang muncul dari masyarakat setelah kita menampilkan diri kita, kemasan, dan menyampaikan values atau pesan kita. Jadi antara pesan dan kemasan itu harus linear dengan hasilnya, yaitu kesan di masyarakat harus bagus dan masyarakat harus menangkap message Anda. Nah, inilah yang kemudian ditampilkan oleh pesulap merah dengan kontroversinya, dengan dia menggerebek ke Blitar, dia kemudian memunculkan di YouTube-nya gitu ya. Sehingga kemudian kontroversi tersebut memunculkan image yang positif di masyarakat terhadap sebetulnya nilainya apa, sebetulnya keinginan dia apa. Ya, dengan membongkar trik-trik dukun-dukun palsu, yang membongkar trik yang dianggap mistik selama ini gitu ya. Ini membuat masyarakat, boleh saya katakan 80-90% berada di barisan pesulap merah, dan saya yakin mungkin sebagian besar dari Anda sepakat dengan itu. Ini artinya dia berhasil membangun, menjahit antara pesan, kemasan, dan kesan itu menjadi linear. Dan itulah juga yang harus dilakukan oleh Anda sebagai politisi, di mana kesan masyarakat terhadap Anda itu linear dengan pesan apa yang Anda mau sampaikan kepada masyarakat, disertai dengan kemasan yang tepat tadi. Dan yang terakhir, mengenai masalah kompetensi. Marcel menyampaikan message-nya melalui YouTube, kemudian menunjukkan rahasia-rahasia trik tersebut yang berdasarkan kompetensi dia, karena dia memang adalah magician. Dia adalah pesulap yang mengetahui trik-triknya itu seperti apa, yang kemudian dia mungkin pelajari dan kemudian sampaikan kepada masyarakat. Nah, disinilah pentingnya teman-teman juga untuk menampilkan personal branding itu harus sesuai dengan keahlian, harus sesuai dengan kompetensi, harus sesuai dengan rekam jejak kita. So, saya yakin Anda belajar cukup banyak dari sosok pesulap merah, dan saya memberikan beberapa poin penting untuk Anda lengkapi dan Anda kemudian refleksikan, Anda kemudian melihat diri Anda sendiri, dan Anda tampilkan personal branding yang baik, sehingga kemudian masyarakat tahu Anda aware, masyarakat kemudian menyukai Anda, likability, dan terakhir masyarakat kemudian memilih Anda. Dengan itu kemudian Anda bisa dipercaya mereka sebagai calon wakil rakyat atau calon pemimpin mereka di daerah dengan baik. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.